Halo rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu produk terbaru yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan IDX, yaitu waran terstruktur atau struktur waran. Sebelum kita masuk ke penjelasan waran terstruktur, kita harus tahu dulu pengertian dari waran terstruktur itu sendiri. Jadi waran terstruktur itu apa ya? Pertama, waran terstruktur itu merupakan perusahaan efek atau instrumen turunan saham yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli atau menjual underlying security saham pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Kemudian, underlying securities yang dimaksud adalah saham-saham yang masuk dalam konstituen indeks IDX 30. Kemudian, bedanya waran terstruktur dengan saham itu apa ya? Jadi perbedaannya itu ada 3. Yang pertama adalah hak kepemilikan, yaitu tidak seperti membeli saham, investor yang memiliki waran tidak menjadi salah satu pemilik perusahaan atau emiten penerbit saham tersebut, sehingga tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen atau mengikuti rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, yang kedua adalah harga. Harga saham itu mengikuti mekanisme batas-batas atau auto rejection atas atau ARA dan batas bawah atau auto rejection bawah. Sedangkan harga waran tersebut dapat naik dan turun tanpa adanya batas perubahan harga maksimum. Auto rejection pada waran tersebut terbatas hingga harga waran yang diperdagangkan itu lebih besar atau sama dengan harga saham aset dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah jatuh tempo. Jadi jatuh tempo itu, investor saham bebas memiliki saham kepemilikannya tanpa adanya jangka waktu. Sedangkan investor waran terstruktur memiliki jatuh tempo dengan periode yang berkisar antara 2 bulan hingga 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian, apabila terdapat keuntungan pada saat jatuh tempo, maka Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI akan melakukan transfer dana hasil keuntungan tersebut secara otomatis ke rekening investor. Oke. Kemudian, waran terstruktur itu terdiri dari 2 tipe, yaitu call waran dan put waran. Call waran itu adalah hak investor untuk membeli sejumlah underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Sobat dapat memiliki call waran pada saat memprediksi harga underlying securities naik atau adanya sentimen bullish. Yang kedua adalah put waran, yaitu hak investor untuk menjual underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Sobat dapat memilih put waran saat memprediksi harga underlying securities turun atau adanya sentimen bearish. Namun, untuk saat ini produk waran terstruktur yang tersedia pasar modal Indonesia adalah call waran. Oke, saya lanjutkan. Lantas, apa sih keuntungan dari membeli waran terstruktur ini? Nah, ada 4 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah leverage. Investor itu memiliki potensi keuntungan yang cenderung lebih besar daripada underlying securities-nya karena memiliki hak untuk membeli atau call atau menjual put underlying securities pada harga dan tanggal tertentu. Yang kedua adalah potensi keuntungan yang tidak terbatas, yaitu investor memiliki potensi keuntungan yang tidak terbatas tergantung pada pergerakan harga underlying securities. Sedangkan maksimum potensi kerugian hanya terbatas pada harga waran terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah lindung nilai investasi, yaitu investor dapat menggunakan put waran sebagai lindung nilai dengan mengunci harga jual underlying securities. Saat harga underlying itu turun, terdapat keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan atau exercise put waran. Kemudian yang keempat adalah likuiditas tinggi, yaitu perusahaan penerbit wajib menjadi liquidity provider yang dapat menunjuk anggota bursa lain sebagai liquidity provider atau itu jika ada. Sehingga waran terstruktur cenderung memiliki likuiditas yang tinggi. Kemudian, di balik
penjelasan berikut ini, ada satu hal yang harus selalu kita perhatikan sebagai calon pembeli warrant securities, yang itu adalah risiko. Jadi, layaknya produk investasi di pasar modal, berinvestasi dengan warrant itu juga memiliki risiko. Penting untuk mengetahui risiko sebelum berinvestasi agar kita dapat memilih produk investasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Beberapa risiko di produk warrant terstruktur adalah, yang pertama adalah risiko pasar, yaitu perubahan harga underlying securities atau aset dasar adalah salah satu penggerak harga pasar warrant terstruktur. Warrant terstruktur itu juga memiliki risiko premium di mana harga pasar sekunder dapat diperdagangkan pada diskon dibandingkan dengan estimasi nilai wajarnya. Kemudian yang kedua adalah risiko kredit atau penerbit. Risiko yang timbul dari kegagalan penerbit warrant terstruktur dalam memenuhi kewajiban finansial atau kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati. Beberapa jenis risiko lain berkaitan dengan penerbit adalah risiko hukum, risiko peraturan, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko strategis, dan risiko reputasi penerbit. Oke. Kemudian yang ketiga adalah delisting, di mana risiko ini timbul dari tidak adanya jaminan bahwa akan ada pasar aktif untuk warrant terstruktur secara pencatatannya di BEI. Saat saham yang menjadi underlying securities warrant terstruktur mendapatkan suspensi oleh BEI, perdagangannya itu juga dapat dihentikan. Begitu juga saat warrant terstruktur delisting atau mengalami penghapusan saham perusahaan di BEI, maka warrant terstruktur tersebut akan kehilangan nilai pada waktu yang masih tersisa. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi tentang warrant terstruktur ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih.